Saya yakin banyak investor SIDO yang saat ini posisinya kejepit. Kejepit enak dong. Bukan maksudnya itu floating loss atau posisinya sedang dalam keadaan rugi investasinya. Memang saham SIDO ini banyak sekali digemari, apalagi sering muncul bahwa salah satu perusahaan dengan laporan keuangan yang sungguh sangat baik, di mana hutangnya sangat kecil dan masih banyak lagi positif sentimen mengenai saham SIDO ini. Namun belakangan memang tepat sekali saham ini mengalami penurunan yang cukup dalam. Lantas saya menemukan sedikit keanehan yang akan saya ungkapkan di video ini, dan mungkin ini akan menjadi titik di mana saham SIDO bakal rebound. Namun perlu diingat, ini semua disclaimer ini adalah hasil penerawangan, bukan hasil analisa saya sendiri, dan semoga bermanfaat buat teman-teman ataupun bagi para investor SIDO. SIDO gendeng. Oh, itu Sito ya, bukan Sido ya. Ini lagi ngomongin saham ya, bukan Wiro Sableng. Maaf. Kita lanjut lagi. Ya teman-teman, jadi kita langsung saja ya teman-teman ya. Di sini kita lihat bersama. Nah, ini saya buka langsung layar Stockbit saya. Ini posisi portofolio saya teman-teman ya. Ya biasa, kalau saya ngomongin Bibit, saya buka portofolio di Bibit. Kan sekarang saya pakai laptop nih, saya buka aplikasi Stockbit ya. Ini plus 4%an ya teman-teman ya. Tenang saja, saya nggak banyak tradingnya. Saya baru mulai lagi trading dan harapannya bisa konsisten. Konsisten gimana sih? Konsisten per bulannya 2% teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat nih, saya baru mulai juga ya. Tuh lihat ya di sini. Oh, ini bukan baru mulai, ini udah agak lama ya. Ini ada berapa bulan nih ya. Ini ada yang saya mulai beli saham Arto ya. Arto ini saya atau beli MLIA. Ya, kemudian jual-jual ya, target saya sebulan itu mampu growth portofolio 2%. 2% kalau setahunnya kan bisa 24%. Kalau sudah bisa goalnya kayak gitu, mungkin saya akan pelan-pelan memindahkan dana saya ke saham untuk saya kelola sendiri. Oke, kita langsung balik lagi ke yang namanya SIDO. Tadi kan saya bilang ada keanehan ya teman-teman ya. Keanehan apa sih yang saya lihat dari SIDO? Maka dari itu kita langsung saja untuk menghemat waktu. Saya tahu teman-teman ada janjian kencan dan sebagainya, jadi nggak punya banyak waktu. Saya jadi nggak akan pakai waktunya lama-lama. Nanti dikira teman-teman pada selingkuh, pada lagi nonton YouTube Eric D. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, jadi kalau untuk secara net income teman-teman, dia mengalami sedikit penurunan. Kenapa penurunan yang menurut saya nggak terlalu dalam, tapi hasilkannya dalam ya? Mungkin ini tidak sesuai ekspektasi para investor ya. Jadi saya ingin harapannya dia naik tapi kok turun dikit. Jadi agak geram gitu ya mungkin ya. Jadi semua pada jual dan cari saham yang mungkin performanya lebih bagus seperti itu ya. Nah, tapi kita lihat ini kalau di analisisnya masih ada 15 orang analis bilang buy, 10 bilang hold, 3 sell. Targetnya di 780 ya teman-teman ya. Ini saya juga ada sekilas saya ngebahasnya, dan kita lanjut lagi di finansialnya teman-teman ya. Finansialnya untuk laporan keuangannya ini ya teman-teman ya. Di sini yang saya ingin teman-teman lihat, perhatikan dengan baik dan seksama, yaitu adalah ketika di kuartal 1 ya teman-teman, dicatat saya agak pelanin ya, tapi supaya teman-teman lihat bersama. Kuartal 1 ke kuartal 2 biasanya laporan keuangannya tuh mengalami penurunan. Benar nggak teman-teman? Coba teman-teman lihat ya. Di 2023 ini laba sebelum pajak 380M ya. 380B miliar ya, ini billion ya. Ini di kuartal 2-nya jadi 198. Begitu juga dengan labanya ya. Ini kurang lebih ya teman-teman ya. Yang penting mengalami penurunan hampir setengah ya. Kita lihat di tahun 2002. Apakah demikian? Yaps, di tahun 2002 juga kejadiannya 354 dan 185 ya. Baru naik ya, baru di kuartal 1 agak turun, kuartal 2 turun lagi, seperti itu. Kemudian mari kita lihat di tahun 2021 ya. 2021 juga mengalami sedikit penurunan ya. Dan di kuartal 3-nya naik. Ya, jadi teman-teman ingat ya. Ini ya teman-teman lihat ya, ingat ya, kuartal 1 keduanya turun. Sini 2021 kedua turun, 2 ketiganya naik. Nah, ya dicatat ya di sini ya. Ini yang keanehannya ya. Bagaimana di 2021 ya, kurang lebih juga sama. Kuartal 1-nya turun sedikit ya, namun di kuartal 3-nya naik. Benar kan teman-teman ya?
Habis itu di tahun 2020 kita hitung nggak, tapi kalau teman-teman mau lihat nggak apa-apa ya, tahun 2020 kan kita itu kena pandemi corona, jadi saya biasa nggak mau terlalu lihat laporan keuangan 2020 karena menurut saya kurang begitu valid. Bener nggak sih kayak gitu? Tapi kalau mau dilihat nggak apa-apa. Bagaimana di tahun 2019? Di tahun 2019 ya 257 teman-teman lihat kuartal 1 ke kuartal 2-nya jadi 209 ya. Ini juga sama teman-teman, mau lihat yang atas mau lihat bawah terserah ya teman-teman ya. Ini juga saya hanya menemukan keanehannya dan saya spill, wah bukan spill sih, saya share ya. Dan ini kuartal 3-nya naik 253. Oke, gimana di 2018? 2018 kita lihat di kuartal 1-nya 207 ke kuartal 2-nya lagi-lagi turun dan di kuartal 3-nya naik. Berarti selama kurang lebih saya katakan 5 tahun periode laporan keuangannya, Sido selalu mencatatkan penurunan di kuartal kedua dan kenaikan di kuartal ketiga. Setuju nggak? Sesuai data dong saya ngomongin ya. Ini yang saya temukan keanehannya. Dari sinilah saya narik nih. Saya penasaran nih. Laporan keuangan Sido tuh kapan aja sih dirilis? Saya buka website resminya. Dan muncullah seperti ini. Teman-teman cukup perhatikan sebentar saja tanggal-tanggalnya ya. Karena saya akan narik data di tahun 2022 dan 2023. Nariknya kemana? Narik tambang. Kagak, itu 17-an yang bentar lagi di 17 Agustus ya. Tapi kita nggak ngomong di situ. Teman-teman lihat sebentar saja ya. Tapi tenang saja, nggak perlu dihafal. Kita nggak ada ujiannya di sini. Sudah, berdasarkan tanggal laporan dirilisnya laporan keuangan, saya masukkan dia ke chart. Ini hasilnya. Wah, Hyung, gambarnya itu lagi meramal ya, Hyung ya. Tidak, teman-teman. Jadi sini saya lihat ya, teman-teman ya. Saya contohkan di 22 April yang orange ini, dia ada mengeluarkan laporan keuangan nih, teman-teman. 22 April adalah kuartal 1. Kuartal 1 di 2022. Ingat, kuartal 1 ke kuartal 2 jeblok ya. Berarti di 29 Juli bagaimana? Ini 29 Juli ya. 29 Juli ketika dia rilis laporan keuangannya, rilis laporan keuangannya, dia jeblok. Benar kan teman-teman ya? Kuartal 2 2022 ini agak jauh, kita lihat di sini ya, 2022. Ya teman-teman ya, sebentar. Oke, ini ya. 2021 354, 2022 185. Lihat ya teman-teman ya, tanggal 29 Juli. 29 Juli di sini ya, 29 Juli tepat hari rilis laporan keuangan dia jeblok turun agak dalam. Ya. Oke. Dari sini saya menarik angka ya dari kuartal 2. Teman-teman masih ingat kan? Kuartal 1 ke kuartal 2, laporan kuartal 1 bagus, kuartal 2 jeblok, naiknya kapan? Kuartal 3. Bener ya? Oke. Kuartal 2 jeblok, ini saya besarin dikit, dia lus dikit, besar, iya, makin besar. Nah, seperti ini teman-teman, kamu mikir kemana, kita fokus kembali untuk ngelihat sahamnya. Nah, dia jeblok di tanggal 29 Juli ini. Saya coba narik ya dari angka sini ya teman-teman ya. Dari sebelum dia penurunan dalam sampai terdalamnya tuh berkisar 35%-an. Oke, 35%-an dari kuartal 2. 26 Oktober 2022, teman-teman lihat itu adalah kuartal 3 di mana laporan keuangan kuartal 3 dia naik. Apakah bagaimana? Jadi ini 26 Oktober, jadi kan dia dari sini nih, kuartal 2 dia udah rilis laporan keuangannya, investor kecewa, semua turun sampai di sini kurang lebih 35% terdalamnya ya teman-teman ya. Habis itu di sini dia rilis laporan keuangan yang kuartal 3 di mana dia mengalami kenaikan ya. Yep, sahamnya bergerak tidak terlalu naik tapi secara pelan-pelan naik teman-teman ya. Secara pelan-pelan naik tanpa sadar dari titik terendahnya sampai titik tertingginya itu sudah naik 44%. Rilis laporan keuangannya di sini ya, rilis laporan keuangannya di sini. Dari sini dia sampai di sini kalau kita bisa lihat ya teman-teman ya. Sebentar saya kasihkan lagi. Kalau kita menyambut baik laporan keuangannya, berarti ketika di sini, teman-teman, closingnya di sini, di titik sampai titik tertinggi di sini, teman-teman, itu dia ada naik kisaran sampai 27% ya, 27%. Oke, 27%. Sedangkan kalau dari titik terendah ketika kuartal 2 rilis laporan keuangan sampai paling bawah, dia naik ke titik tertinggi ada sekitar 44%. Lantas apa yuk? Berdasarkan data-data ini, saya mencoba ya seperti paranormal, meskipun saya bukan paranormal teman-teman ya,
Di sini teman-teman, ketika dia mencapai titik tertingginya SIDO di tanggal 2 Maret 2023, yaitu di harga 915, dia membentuk posisi downtrend. Teman-teman ada lihat saya ada garis kuning ini ya. Ini adalah posisi dia downtrend, dan sekarang posisinya ini di tanggal berapa video ini dibikin? 1 Agustus 2023. Nanti teman-teman nonton video ini kapan saya juga kurang tahu ya. Semoga ini masih bisa menjadi suatu misteri. Dia ada tertahan di supportnya di angka sekitaran ini teman-teman, di sekitaran angka 640 ya. Ini low-nya di sekitaran ya 600 640. Jadi dia rilis yang tahunannya dulu, rilis yang tahunannya disambut baik ya sampai naik dan menuju untuk rilis laporan Q1-nya, karena memang berdasarkan dari data ininya Q1 ke Q2-nya itu kan mengalami penurunan ya. Jadi dilihat dia udah responnya kurang begitu bagus, dia turun terus ya Q1 ya. Di sini dia rilis laporan keuangannya, mungkin kebaca juga ya di tahun-tahun lalu Q1 laporannya segini. Memang sih agak naik ya. Sebenarnya saya lihat ya Q4 ya agak turun ya teman-teman, sorry agak turun. Jadi tahunannya udah keluar, dia udah keluar ini ya. Q1-nya udah kurang enak. Dia agak turun, lanjut lagi. Aduh, yang biasa Q2 dia turun sih. Nah, habis itu dia habis rilis malahan tidak kuat, turun lagi. Ingat, Q3 biasanya dia naik. Biasanya teman-teman. Lantas gimana yang bagi yang sudah kejepit nih? Nah teman-teman, kalau berdasarkan penurunan terdalamnya teman-teman, saya coba narik angka. Dari pertama kali dia di sini turun itu sekitar 35%. Dan apabila tertingginya di sini, saya tarik 35% sekian juga. Maka akan ketemu di harga 600. Di mana harga 600 merupakan support zone-nya di kisaran ini loh teman-teman. Sebentar ya. Itu di support zone-nya di kisaran sini teman-teman. Di kisaran tahun 2020 silam. Nah, berdasarkan data-data ini dan berdasarkan analisa-analisa dan sedikit analisis ya. Nah ini disclaimer tapi ya teman-teman ya. Disclaimer dan juga tidak ada ajakan membeli, tidak ada ajakan menjual segala macam ya. Ingat dicatat terlebih dahulu. Saya menganalisanya bahwa saham SIDO ini akan mengalami penurunan terlebih dahulu ya. Penurunannya sampai mana? Penurunannya saya perkirakan akan sampai di titik 600 ini. Lantas dia akan pelan-pelan ya, kalau memang sesuai prediksi saya, dia nggak langsung nancep kayak gini sih. Sesuai prediksi saya mungkin dia akan melemah di sekitar sini, melemah di angka-angka sini, mungkin agak turun sedikit di sini, agak naik di sini. Dan ingin menyambut laporan keuangan ketiga. Kalau kuartal ketiga, kalau memang sesuai dengan apa yang telah terjadi di masa lampau, di mana kuartal ketiga selalu mengalami kenaikan pada laporan keuangan dan disambut positif oleh para investor, seharusnya dia memulai kenaikannya di sini, di sini, di sini, di sini, dan naik di sini. Sampai mana mungkin dia bisa balik kembali di harganya yang di sini. Mungkin di harga 900. Berapa persen kalau naik sampai 900? Kita coba lihat. Dari titik terendah ke yang ini, itu berkisar antara 48%. Kalau dilihat dari yang kemarin, itu 44%. Oke lah, kita samain dari titik terendah 44%. Jadi dia ada di kisaran di resistance ini. Ini bisa tarik turun lagi nggak? Oke, resistennya di sini ya. Jadi saya coba kasih di sini, ini resistennya ya, kurang lebih di sini. Oke, saya kasih garis. Oke, warnanya agak lain biar kamu lebih suka. Warna apa? Warna apa? Ya, saya coba kasih yang warna ini aja ya teman-teman ya. Oke, jadi di harga sekitaran 870. Oke, jadi keanehan yang saya temui ini, saya mencoba memasukinnya ke chart dan berdasarkan data-data yang telah lampau, maka untuk menyambut laporan keuangan ketiga yang kemungkinan besarnya bagus, harga saham SIDO sebelumnya akan mengalami penurunan terlebih dahulu di kisaran sampai 600-an dan mendekati kuartal 3 rilis laporan keuangannya, yaitu di sekitaran Oktober 2023, dia akan mengalami kenaikan pelan-pelan. Seperti itu analisa saya terhadap saham SIDO. Oke. Nah teman-teman, jadi begitulah hasil penerawangan saya terhadap saham SIDO ya. Harapan saya video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman ataupun bagi para investor SIDO yang sekarang posisinya sedang floating loss. Yaps, ini juga disclaimer, ini juga hanya mungkin bisa menjadi acuan dan teman-teman ya. Dan ingatkan saya, mungkin analisa bisa salah, analisa bisa benar. Kita lihat saja nanti mendekati Oktober di tahun 2023 tahun ini ya teman-teman ya. Dan harapan saya semoga analisa ini benar. Kenapa? Karena bagi teman-teman yang nonton dan mungkin kejepit di saham SIDO bisa melakukan akumulasi pembelian pada harga yang telah
Kita sama-sama sharing bersama, sama-sama kita analisa dan mendapatkan harga rata-rata baru yang nggak lebih rendah sehingga bisa melakukan take profit ketika dia balik lagi ke harga yang lebih tinggi. Itu harapan saya teman-teman, tapi ingat masih disclaimer, pasarnya nanti seperti apa nggak ada yang tahu, kita hanya bisa memantau, kita hanya bisa mengikuti alur market. Nah, sekian dulu hasil analisa saya terhadap saham Sido. Jika video ini bermanfaat bagi teman-teman, tolong tinggalkan like-nya dan komen bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan ataupun request mengenai hal-hal tertentu ataupun jodoh yang tadi kamu tinggalin karena nonton video ini, boleh juga. Ya, dan bagikan ke teman-teman yang mungkin punya saham Sido dan posisinya sekarang kejepit. Kejepit ya. Oh ya teman-teman, apabila teman-teman suka dengan video ini, mungkin teman-teman juga suka nonton video yang satu ini. Dan jangan lupa untuk subscribe saya di sini untuk nonton video-video berikutnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai bertemu kembali.